bertambah. Gitu ya. Jadi kadang-kadang makin tinggi gaji seseorang itu pengeluaran rumah tangganya malah makin tinggi gitu. Misalnya yang tadinya kalau Sabtu Minggu nggak ada acara piknik keluarga, nggak ada acara jalan-jalan keluarga karena gajinya cukup, dia nambahin tuh pengeluaran, ngajak anak-anak jalan gitu misalnya Sabtu Minggu gitu ya. Jadi seiring bertambahnya kenaikan gaji seseorang, itu biasanya memang akan meningkatkan pengeluarannya. Maka yang disoroti adalah banyaknya keluarga dan penghasilan keluarga tersebut justru akan mempengaruhi berapa pengeluarannya. Jadi di sini dihitung bahwa X1-nya adalah penghasilan keluarga, ya ini dalam ratusan ribu ya. Ini namanya juga bohong-bohongan ya. Jadi ini 550.000, 890.000 kan ini kan ratusan ribu, oh juta ya, sorry. Ratusan ribu berarti tambah 0,5 kan? 5.500.000, 8.900.000, 21.800.000, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Ini adalah jumlah keluarga. Nah, ini nih. Ini pengeluaran. Oh, ini pengeluaran bahan makanan ya. Pengeluaran bahan makanan keluarga. Jadi makin banyak penghasilan keluarga dan makin banyaknya anggota keluarga, maka keinginan buat makan-makan yang enak akan semakin tinggi gitu kan. Makanya kita akan lihat benar nggak sih hubungannya apakah makin tinggi apa makin turun. Itu nanti sebenarnya sudah dipelajari di regresinya. Tapi ini kita hitung korelasinya dulu. Jadi kita lihat ya, ini datanya. Untuk menghitung korelasi, karena kita masing-masing harus menghitung korelasi sederhana dulu, ini ya, maka kita harus membuat sebuah tabel bantuan. Ini datanya, ini tabel bantuannya. Pada tabel bantuan itu, kita akan mencari harga-harga yang kita butuhkan untuk menghitung korelasi dari masing-masing hubungan, baik Y dengan X1, Y dengan X2, ataupun X1 dengan X2. Untuk akhirnya, nanti kita akan menghitung korelasi secara bersama-sama antara Y dengan X1, X2. Mohon maaf, secara konsep ada yang mau ditanyakan sebelum saya bicara lebih lanjut, karena saya yakin kalau masalah ngitung, kalian udah jago. Nggak usah diajarin lagi. Ada yang mau ditanyakan mengenai secara konsep, ada yang masih belum dipahami, silakan. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan dulu, mau saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan ya? Ibu. Oke. Ya. Jadi harga-harga yang kita butuhkan itu adalah ini ya. Ini kan ada harga apa sih yang dibutuhkan nih? X kali Y, jumlah X, jumlah Y, sama yang dikuadratin ya. Jadi kita lihat aja di sini yang dibutuhkan adalah untuk X. Kita cari dulu jumlah X di sini ya. Nanti jumlah X-nya di sini, jumlah X2 di sini, jumlah Y di sini. Kemudian jumlah X yang dikuadratkan, jumlah X2 yang dikuadratkan, dan jumlah Y yang dikuadratkan. Kemudian Y kali X1, Y kali X2, dan X1 kali X2. Ini tabel bantuannya. Ya. Nah, ini, mari saya harus buka Excel ya. Kita hitung sama-sama. Mohon maaf, kalian semua sudah sudah pegang kalkulator? Sudah, Bu. Ada, Bu. Ya. Karena saya buka Excel dulu ya. Saya stop share dulu sebentar. Karena nanti secara bersama-sama semester ini kan kalian dapat evaluasi pembelajaran, kan? Ya nggak? Iya, Bu. Dapat siapa FPM. dosennya? Bu Leni, Bu. Oke. Pada evaluasi pembelajaran itu. Evaluasi pembelajaran yang paket X ya, Bu? Indah. X ya? Paket X, Bu, udah kemarin. Oh, kemarin. Udah kemarin.
Udah selesai. Berat ya. Jadi harus sebenarnya ya kalau secara strukturisasi harusnya paket X itu paket X, evaluasi itu adalah materi sesudah statistika 2 sebenarnya. Karena kalian udah harus kuat dulu di perhitungan korelasi dan apa ini namanya? Standar deviasi. Perhitungan. Kemarin kan ketemu kan rumus-rumus korelasi dan standar deviasi kan? Iya, Bu, ada, Bu. Nah, Ada itu kalau kalian nggak pegang, tapi UPM-nya belum kan ya? belum. UPM belum, Bu. Oke. Saya akan ajarkan kalian untuk ngitung. Allahu Akbar, salah. Maaf. Kalau nggak pakai kalkulator, mohon maaf, agak berat. Beratnya itu karena kalau ngitung secara manual satu-satu, waktu. Karena kalau nggak pakai kalkulator itu harus pakai tabel bantuan. Saya nggak tahu bagaimana kalian kemarin waktu ujian ngitung waktu mau menghitung. Ini mana sih? Salah kayaknya saya buka. Salah buka. Sorry. Waktu kalian pertama ngitung gimana cara tuh? Pada bawa kalkulator nggak waktu itu? Bawa. Nanti saya ajarin kalian kalau ada waktu yuk. Ekstensi tuh waktunya pendek banget. Tapi Mas Isam dulu saya pernah ngajarin ngitung pakai kalkulator kan? Iya, Bu, pernah, Bu. Mas pada ingat nggak? Lupa Ibu. Ingat sih ingat, Bu. Cuma kalau udah pengaplikasiannya kayaknya masih kagok, Bu. Emang harus Saya kenal karakter biasa masing-masing. pakai Excel, Bu. Hah? Kan kalau ujian nggak bisa pakai Excel. Iya, kudu ngitung satu-satu kayak gitu, Bu. Ya, cuma operasi hitung dasar, Bu. Kalau ini Iya kan. sih. Akhirnya itu bakal habis waktu di situ. Nanti kalau ada waktu saya coba ini ya pakai kalkulator. Tapi kalau enggak ya silakan aja sih kapan hubungi saya nanti saya ajarin. Cuma ya itu sih karena ekstensi waktunya pendek ya. Jadi gini, oke, kita bicara kalkulator kalau jika ada waktu. Tapi yang jelas kalian harus pegang kalkulator. Maksudnya apa? Supaya karena setiap kalkulator itu kayak HP, dia ada karakternya masing-masing. Saya yakin mungkin di antara teman-teman di sini mungkin karakternya beda-beda kalkulatornya. Jadi apa? Harus dikenali. Jadi pada saat ujian ya tidak kagok, seperti kata teman-teman kita bilang tadi, pada saat karena nggak biasa pegang kalkulator, pada saat ujian, karena kalian kebiasaannya kalau ngitung pakai kalkulator HP, akibatnya akrabnya sama kalkulator HP, itu nggak bisa dipakai di ujian. Jadi nanti kalian pada saat ketemu kalkulator langsung malah agak nggak kenal gitu ya. Jadi ini harga-harga yang diperlukan berhubung saya di sini menggunakan Excel, jadi ya saya pakai ini aja gitu ya. Sorry. Ini seperti biasa kita jumlahkan. Sini ya. Oke. Sorry, saya ada kesalahan kali. Nggak lihat, cuy. C17 ya. Siap. Ini hasil sum D317, sum E317. Kenapa dia cuma 3? Oh, iya, 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 iya. Ini ada yang ini harusnya berbentuk koma ya. Ini salah nih, sorry. Ini harusnya
Dia ngenalinnya adalah 5,5. Bisa nggak sih di-replace? Kalau kayak gini ada yang tahu nggak? Cara nge-replace ini tapi koma jadi titik itu bisa nggak sih kalau di sini? Ada Bu di general tuh diganti aja pakai bintang. Sini bisa ya? Pakai font atau pakai apa nih? Yang Channel. itu Bu di general tuh sampingnya wrap text. Bentar ya, ini tuh ketutup sama atasnya ketutup sama general sebelahnya. Di Oh, ini eh, ini. ya itu Terus sini ya. di Aduh, custom aja Bu. sorry, bentar, tak tutup dulu. Ini di blok dulu. Iya Bu. General number ini ya. Iya itu Bu. Keubah nggak? Oh iya betul. Sip, thank you Mas. Ini general. Mana tadi ini ya? Sorry. Number Bu, number. Currency. Oh, oke. Belum berubah. Ini masih salah. Number ya? Kok belum mau? Yang X1 juga belum berubah, Ibu bawahnya. Hmm? Yang X1 juga belum Diubah berubah, jadi masih titik koma. kan ya Bu? Iya, ubah titik. Itu di paling bawah Bu, more number format. Oke. Nah yaitu. Terus di custom. Sik. Ini ada Di itu tuh paling bawah itu bukan pada number itu. pada ketutup. Ya, Custom. oke ini. Terus ambil yang ini. Nol tit yang dikasih bintang gitu Bu. Di input sendiri. Jadi nomornya ntar di bintang. Kasih kode gitu Bu. Dikasih kode. Enggak, saya ngodenya di mana nih? Ngodenya di mana? Di sini. Gitu. Di Kayak bintang terus eh oh, titik terus bintang gitu Bu. Kayak kayak apa namanya? Spa gitu ke bawah. Enter cuman ke bawah. gini di sini bintangnya. Iya Bu, coba aja Bu. Terus Titik, bintang terus apa? titik, bintang gitu. Nggak bisa, euy. Tidak mahir saya. Ntar. Sementara ini aja dulu ya. Saya coba dengan manual. Nanti saya belajar lagi deh. Oke. Sorry. Iya. 1,7. Maaf ya. Akibat kurang 1,2. Nah, ini ya, mudah-mudahan udah benar perhitungannya. Ini juga masih bilang. Oh, oke. Ya. Ini sebenarnya sih harusnya Mohon tadinya maaf ya, kenapa saya Ibu.
Di kasih warna. waktu 10 Ibu, yang untuk X1 itu 2,3. Makanya nggak saya munculin warnanya ini karena tadinya ini memang buat latihan. Kalau di kelas kan emang udah ada semua harusnya jawabannya ini memang karena Ibu izin, mohon maaf, X1-nya kok berbeda ya Bu hitungannya ya Bu ya? oh ya berapa tuh? Iya Bu. Oke, ini kayaknya karena masih ada yang ini kali ya, masih ada yang koma ya. Ada yang koma. Iya. Find Ya. and select aja, Bu. Find Apa, and select. Find and select. Ntar di replace, Bu. Komanya ntar diganti sama titik. Replace all. Oh iya ya. Kalau ini bisa sama kayak ini ya, kayak apa? Kayak di Di Word ya, Excel, sama, di Bu. Word, Iya. Coba, Bu. Saya baru googling tadi. masuk ke format Tanda itu. Find and select tuh. find. Yang sampingnya itu. Sort and filter. Di atas ya. Di atas home itu. Paling pojok kanan. Magnifier Bu. Oh iya, ini di atas, sorry. Find and select. Terus, ngeselin. Replace. Tanda T, koma, jadi tanda titik gitu ya. Iya, betul, segitu dapatnya. Replace all, Bu. Udah. Udah, Ya. 254, betul. Beda, Bu. Beda Bu. Beda Bu. Kalian dapatnya berapa? 109,9. 86,9. 86,9. Apanya yang salah ya? Ibu nomor 5-nya Ibu salah komanya. Mana sih? Ini. Ah, 7,5. 7,5. 7,5. Oh, oke. 7,5. Salah, Bu. 7,5 itu 75. 7,5. Oh, bukan 75. 7,5 maksudnya. Oke. 7,5. Sip. Titik. Mana lagi yang salah? Nah, dia udah benar, Bu. Yang Y nomor 8. Yang Y 8 Bu. Ya, Benar itu, Bu. 8. 2,3 Bu. 2,3. Y-nya 2,3. Y-nya Iya, 2,3, Bu. Yang nomor 8. Oh, ini. Ada lagi? Kalau sini-sininya ada betul? Taruh di ke bawah. Kelihatan nggak? Ya, Bu, udah benar. Iya Bu, sama. Udah ya. Oke. Kalau pakai Excel gampang ya. Kalau ini kan kita nggak ngomongin Excel, maka sesudah nilai-nilai ini kita dapatkan, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya, bahwa di situ misalnya untuk melihat korelasi antara X1 dengan Y, maka yang akan kita masukkan pertama adalah saya kalau kalau double nggak bisa ya, saya buka screen satu lagi. Bisa sih, cuma saya nggak tahu caranya. Sorry, sebentar. Makanya kalau untuk cari Y dengan X1, Ibu laptopnya apa, Bu? Hah? Double screen gitu ya, Bu? Enggak, belum saya double screen. Emang belum sih. Jadi saya langsung perhitungan aja karena pasti kalian sudah melakukan juga ya. Cuman mungkin ada beberapa yang ada ya sekedar reminding aja ya. Ini kan udah pernah semua di mana ada yang udah dapat Y korelasi Y dengan X1, Y dengan X2. Ada yang udah mencoba ngitung X1 dengan X2. Ini adalah korelasi yang harus kita hitung. Kalau di harga yang dibutuhkan adalah kita harus menghitung N dikali jumlah
Y dengan X1 ya. Pada saat kita menghitung Y X1, maka yang menjadi X-nya adalah harga X1, yang menjadi Y adalah Y. Iya. N Itu dikali udah paling X1 jumlah dari N dikali jumlah X1Y adalah berarti N-nya adalah, kita ada berapa sih? 15 ya. 15 dikali, ini yang kita lihat. 343. 0,31. Tuh. Unyil. Belum bisa. Kok saya jadi lupa sih caranya merubah format sel ya. Number. Di sini kalau bisa currency ya. Generalin aja, Bu. Tadi general kenapa nggak bisa ya? Format sel. General tuh, Mas. Apa yang salah? Pasti ada sesuatu. Biasa saya di sini tuh suka ada, ini kelihatannya kosong tapi suka ada Bu, hitungan-hitungan mohon yang maaf kok di saya masih ini ya. Masih yang ini doang apa? Tab sel yang doang, mana? belum gerak itunya mouse-nya. Masih di mana? Mouse-nya belum gerak, Bu. Tadi Oh udah ya? mulai perhitungan kan ya? Di saya belum Enggak sih, kelihatan. baru saya sebentar ya, saya stop share dulu. Coba kita lihat. Saya ulangi share dulu ya. Kelihatan tidak? Kita lihat. Gini Mas, udah kelihatan. Ada baru ketik dikit sih. Iya, baru terlihat, Bu. Udah ya. Jadi yang kita butuhkan kan di rumus itu adalah jumlah N dikali X1 ya. Bukan X1 sih, jumlah N X1 sebentar. Kita lihat rumusnya dulu. Maka untuk yang X1Y, korelasi X1Y, perhitungan korelasi X1. Yang kita hitung adalah 15 dikali X1Y, berarti ini yang kita masukkan. Oh, kan belum bisa juga. Gimana ini? Sebel ya. Ada yang bantuin ngitung nggak? Saya kirimin yang jago-jago ngitung deh. Ini kenapa sih? Ngeselin banget. Mas Isyam, Mas Yudi, siapa yang mau bantuin saya jadi MC ngitung? Diapain ya? General udah. Yang sama nih kayaknya nih. 15 kali I8. I18. Betul, coba kalau di sini. 15 dikali. Siapa yang mau jadi asisten saya seperti yang lalu? Itu kenapa ya? Apa yang salah? Oh, oke. Saya tahu. Ini harus kita rubah dulu ke dalam. Dia nggak bisa baca ya. Dia nggak mau bacanya harusnya. Pak Yudi, Bu, Pak Yudi. Pak Yudi, apakah Pak Yudi mau menggantikan saya sebagai... Nah, ini kalau digini mungkin dia baru mau. Ah ya, betul ya. Jadi dia nggak mau, harusnya semuanya berbentuk titik. Dia nggak mau baca. Oke. Terus apalagi harga yang dibutuhkan? Dilihat di rumusnya. Ini sekalian aja deh ya, kita hitung untuk X1, untuk X2Y, maka ini adalah 15 dikali yang menjadi X1 yang menjadi X adalah data dari X2, yang menjadi Y adalah Y. Berarti ini kali 15. Ini kita lagi menghitung harga-harga yang dibutuhkan untuk perhitungan korelasi ya. Yang mau jadi operator saya, tolong ya nanti. Untuk X1, X2, karena kita mencari korelasi X1 dan X2, maka N kalau dirumuskan tertulisnya N X kali Y. Karena yang mau dicari X1, X2, maka yang berperan menjadi X1 adalah jadi X, yang menjadi X2 jadi Y, boleh aja gitu ya. Jadi saya masukin harga ini.
Terus apalagi yang dibutuhkan untuk rumus korelasi? Ada yang lihat? Kalau di saya kayak gini, yang kelihatan di screen masih masih Excel ya? Iya, Bu. Pindah nggak? Masih Excel, Bu. Excel. Masih Excel. Masih sama ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sekalian kalau gitu sambil lihat materi ya, sambil lihat yang saya share ya. Jadi harga-harga yang dibutuhkan untuk menghitung korelasi adalah jumlah N kali jumlah XY, terus dikurangi jumlah X kali jumlah Y. Nah, ini kita lihat jumlah X kali jumlah Y adalah, bisa nggak sih di-share di sini? Oh, nggak mau, nggak bisa dia. Bisa, nggak bisa. Ini jumlah X kali jumlah Y, nggak bisa masuk, nggak bisa nulis rumus lagi ya di sini ya. Ini jumlah X kali jumlah Y, jumlah X dikali jumlah Y. Untuk X1Y, maka jumlah X kali jumlah Y adalah yang ini. Karena kita ngitung X1 dan Y, maka yang kita masukin harga ini jumlah dari X1 dikali jumlah Y. Kalau untuk waktu kita ngitung korelasi Y dengan X2, maka yang saya hitung adalah jumlah X2 saya kalikan dengan jumlah Y. Untuk korelasi X1 dan X2 yang berperan menjadi X, bisa aja kita masukkan X1, saya kalikan dengan X2. Itu ya. Kalau ada yang belum paham, si Ibu ngitung apa sih? Tolong tanya. Atau enggak, tolong disampaikan kalau ada yang belum. Dibutuhkan adalah sorry. N dikali jumlah X kuadrat. Mengganggu sekali. Saya tulis aja ya. N dikali jumlah X kuadrat. Aduh, mohon maaf kalian, semoga paham ya apa yang saya maksud ya. Ini saya lagi cuma lagi nulis yang ada di rumus aja. N kali jumlah X kuadrat berarti pada saat saya menghitung korelasi Y dengan X1, yang saya anggap N dikali jumlah X kuadrat adalah X1-nya yang saya kuadratkan. Berarti ini sama dengan N-nya 15, saya kalikan dengan jumlah X yang dikuadratkan. Yang saya ambil adalah harga dari kolom X1. Kemudian, untuk korelasi Y dengan X2, yang saya ambil adalah harga dari 15 saya kalikan dengan X2. Kalau untuk X1 dan X2, sebenarnya kalian bebas mana yang mau dihitung duluan, karena pada korelasi kita tidak melihat mana yang jadi X atau mana yang jadi Y. Di sini saya pakai dulu X1 dulu ya, yang saya kuadratkan. Sama dengan, sorry, ini yang saya hitung adalah 15 dikali, saya coba dulu ya, ini saya coba secara sembarang dulu aja. Yang saya jadikan X adalah X1. Kemudian apalagi yang dimauin dari rumusnya yang harus kita hitung adalah jumlah X dikuadratkan.
Jumlah X dikuadratkan berarti Saya tuh warna kulit itu sama kodenya kuning. jumlah X kita kurung ini kita kuadratkan. Jadi di sini saya menghitung jumlah X dikuadratkan berarti ini ya 189 dikuadratkan. Kemudian yang ini adalah untuk X2 saya kuadratkan. Yang ini karena tadi saya ngitung X1, maka ini X1 saya kuadratkan. Ini X1 kuadrat lagi ya. Sorry, salah ya. Ya, harganya. Terus, apalagi yang di bawah yang kita butuhkan adalah N dikali jumlah Y. Sekarang Y-nya yang kita hitung. Ini ya, sama dengan ini, tapi sekarang variabel kedua yang saya hitung. Jadi kalau di sini adalah yang saya hitung di sini Y. Di sini N dikali jumlah Y berarti 15 dikali jumlah Y. Jumlah Y-nya ini 15 kali ini sama juga sih ya, karena di kita pakai Y, ini juga sama. Kok tidak? 15 dikali Oke. Ini harus dikuadratkan dulu ya. Sorry. Ada kesalahan sebentar. Jumlah Y kuadrat itu kan ini ya. Berarti ini sama dengan 15 dikali jumlah Y kuadrat. Ini. Kalau saya ada salah, tolong dikoreksi ya. Yang kedua adalah 15 sama karena kita bicara dengan Y2, berarti jumlah sama kita pakai ini juga. Kalau yang ini, yang berperan menjadi Y, berarti yang X2 ya. Saya pakai X2 dulu yang menjadi Y. Berarti 15 saya kalikan dengan 15 dikali jumlah X2 yang dikuadratkan. 18 adalah ini kan jumlah Y kuadrat. Jumlah Y kuadrat. Terus kita lihat jumlah Y dikuadratkan. Jumlah Y dikuadratkan adalah sama dengan jumlah Y dikuadratkan. Ini akan sama juga. Jumlah Y dikuadratkan. Ini yang berperan menjadi Y di sini adalah X2, berarti jumlah X2 dikuadratkan. Itu. Harga-harga ini sudah kita ketahui semua, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus korelasi sederhana. Karena sambil pegang korelasi sederhana kan? Oke. Sekarang silahkan dihitung berapa korelasi antara Y dengan X1.
Pegang kalkulator kan semua kan? Untuk X1, silakan coba dihitung. Berarti 5149,65 dikurangi 4896. Ini dikurangin ini. Kemudian di ruas bawahnya kita harus mengurangi N jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan. N jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan. Hasilnya ini. Terus yang ruas berikutnya, kita menghitung N dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan. 60,81. Dikuadratkan. Dikurang ya. Harganya segini. Selanjutnya adalah yang ruas bawah ini dua-duanya dikalikan kemudian diakar. Ini dikali ini. Terus kita akarkan. Square root dari... Oh ya Allah. Ya, kenapa nih? Ini ya. Dapatnya segini. Maka korelasi adalah kita tinggal membagi yang atas dibagi dengan hasil perhitungan yang bawah. Kita dapat 0,4. Ada yang sama perhitungannya dengan saya? Ini secara sederhana ya. Ibu, mohon maaf, tapi saya nggak nyambung, Ibu. Apa? Berarti kita nyari yang rumus 1 dulu, Bu. Iya. RY.12 itu. Betul. Satu-satu Mbak, benar. Ini tuh, saya tuh ceritanya lagi ngitung itu Mbak, ceritanya. Karena nggak ada yang mau jadi operator, saya yang ngitung. Ini manual gitu loh Mbak, daripada kalau manual kan harusnya satu-satu. Ini saya coba hitungin manual, tapi saya ngitungnya pakai Excel gitu ceritanya. Kalau udah dapat rumus yang 1, berarti baru ke rumus yang kedua, Bu? Apa Iya, gimana? betul. Itu kan betul. Jadi kita cari YX1 dulu, udah dapet kan? Ini kita ngitung 0,4142, terus kita cari yang berikutnya, korelasi antara Y dengan X2. Udah dapat korelasi antara X1 dengan X2. Gitu ceritanya. Arti yang RY.12 itu apa, Bu? RY1 dengan R apa Mbak? Sorry. RY.12 yang ada di rumus. Oh, oke. Berarti dari awal saya buka dulu ya. Sebentar. Kita buka dulu materinya lagi ya. Sebentar. Saya penasaran dulu. Saya mau beresin ini dulu. Satu aja. Harganya sama Mbak. Bentar ya, tanggung. Saya beresin dulu satu. Oke. Ya, ini saya koreksi pakai Excel, harganya sama ya, yang manual dengan yang ini cara manual, ini cara pakai Excel langsung. Oke, saya tutup dulu yang ini. Nanti kalian boleh ambil Excel-nya ini ya buat latihan. Tapi sebenarnya ini cuma manual aja sih. Saya stop share, saya balik lagi karena ada teman yang pengen diulang lagi. Dari sedikit kita balik lagi ke depan, kita buka materi mengenai korelasi dulu.
Di mana dia tempatnya ya? Saya lupa ya. Ini dia. Jadi, tadi pertanyaannya yang ini ya Mbak ya, RY12 ya? Iya, Iya, atau Bu. yang mana yang Iya, ditanyakan? Bu. Iya, RY12 itu Satu Iya, dua. jadi RY12 itu adalah korelasi yang tidak sederhana, korelasi yang lebih kompleks gitu loh. Jadi korelasi itu RY12 itu menyatakan koefisien korelasi atau keeratan hubungan antara variabel Y dengan X1 dan X2. Rumusnya ini. Di mana di dalam rumus RY12 itu mengandung koefisien sederhana, yaitu korelasi antara Y dengan X1, Y dengan X2, dan korelasi antara X1 dengan X2. Jadi di dalam korelasi, kalau kita mau menghitung korelasi yang tidak sederhana ini, yang lebih kompleks ini, di dalam rumusnya itu adalah rumus-rumus korelasi sederhana yang dulu kita pernah pelajari di statistika dasar. Nah, yang tadi saya hitung, itu adalah saya menghitung harga-harga ini. Rumusnya gimana ngitung harga-harga yang sederhana ini? Ini rumusnya. Rumusnya pakai statistika dasar dulu. Tadi yang saya hitung itu, saya lagi ngitung ini sebenarnya. Saya ngitung satu-satu ini gitu. Berarti nyari X1 dulu, baru X2 gitu, Bu? Satu-satu. Iya, nyari YX1, nyari YX2, nyari X1 dan X2. Tapi perhitungannya, rumusnya sama, menggunakan ini. Pada saat kita ngitung korelasi antara Y dengan X1, maka yang berperan menjadi Y tetap Y, yang menjadi X adalah X1, harga dari X1. Waktu kita ngitung yang ini, korelasi antara Y dengan X2, yang menjadi Y tetap Y, yang menjadi X2, kita pakai kolom dari X2, harga X2-nya. Waktu kita mau mencari korelasi antara X1 dengan X2, yang berperan menjadi X itu bisa aja X1, yang berperan menjadi Y adalah X2. Gitu. Jadi sekedar mencari hubungan aja gitu. Oh, berarti kalau mencari rumus yang R pangkat 2Y1 itu kan udah ketemu yang RYX ya, Bu? Baru dipangkatkan ya, Bu? Iya, cuma gitu aja, betul. Cari aja dulu sederhananya, baru dipangkatkan. Kalau tiga-tiganya udah dapet, tinggal dipangkatin, masukin ke rumus ini, kita langsung dapet harga korelasi bergandanya ini, gitu. Oh, Ya, sebenarnya cuma gitu sih, saya tadi mau cerita begitu aja gitu loh, Mbak. oke, Bu. Tapi saya coba ngitung pakai Excel gitu, bawa Excel secara manual, Excel tapi manual gitu. Soalnya kalau di Excel sendirinya ada rumus korelasi langsung kan ya, cuma kan nanti kita kalau ujian nggak boleh pakai Excel, jadi tetap ngitung manual pakai kalkulator gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lebih lanjut? Berarti sudah paham Mbak ya, yang saya ngitung barusan itu ngapain gitu kan? Udah paham ya? Insya Allah, Ibu. Oke. Iya, Bu. Jadi yang saya hitung di tadi itu adalah harga-harga yang kalau saya mau ngitung korelasi ini secara berganda, saya hitung dulu satu-satu. Kalau gini, screen masih ini ya, screen masih ngeliatin yang materi ya, belum ke Excel ya, belum balik ke Excel ya. Iya, betul, Bu. Iya, Bu. Saya stop share dulu. Boleh saya balik lagi perhitungan ke atau oke, saya stop share, saya balik ke Excel dulu sebentar ya. Silakan kalian coba. Saya udah hitung yang korelasinya. Nah, silakan dihitung korelasi antara Y dengan X2. Yang sudah dapat, silakan disebutkan. Ini M jumlah.
Bu mau tanya yang korelasi Y1 itu kalau misalnya beda komanya gimana Bu hasilnya? Kita ini aja deh, sebenarnya ini saya hanya pakai 2 angka di belakang koma ya Mbak ya. Kalau bisa sih jangan ada, karena kalau 2 tuh rasanya nggak terlalu, kalau bisa jangan dibulatin Mbak, biarin aja. Oh iya Bu, makasih Bu. Kita perjanjian 4 angka di belakang koma ya. Kalau kayak gini nih, lihat. Ini kan 414257 kan? Kita perjanjian aja kita pakai 4 angka di belakang koma. Lihat ya, 0,4142. Kita lihat belakangnya. Kalau belakangnya 5 ke atas, ini kita naikin. Nanti kita akan hitung dia sebagai 0,4143. Kenapa 0,4143? Karena belakangnya 5. Jadi Karena di atas angka 50. keempat kita naikin 1. 5 ke atas kita naik 1 ya. Supaya Bu. nanti kalian hasilnya masing-masing nggak beda jauh. Masing-masing akan sama malahan. Gitu aja ya. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Silakan dicoba. Kalau yang belum paham, mohon maaf, kalian tidak sendiri. Mungkin ada teman yang pengen nanya juga, jadi nggak kesampaian. Jadi kalau ada yang mau tanya, silakan langsung tanya. Karena kalau saya nggak ditanya, saya nggak tahu apakah apa yang saya ucapkan itu bisa dipahami atau enggak. Saya kan nggak tahu ya. Jadi untuk taunya kalian koreksi saya, mana saya yang belum jelas menjelaskannya, mana yang belum nulisnya belum jelas, tolong saya disampaikan, jadi saya tahu. Silakan yang sudah menghitung. Saya coba bisa nggak ya? C1, C2. Ibu nanti boleh minta file Excel-nya ya, Bu? Mohon maaf, apa Mbak? Gimana Mbak? Boleh minta file Excel-nya. Ini ya, boleh silakan. Nanti dibawa saya save, saya kirim ke grup masing-masing kelas ya. Kalian hitung nanti kalau benar hasilnya segini. Kalau yang hasilnya sama berarti 0,7219. Ada yang udah dapat? YX2? Eh, 0,7219. Iya, betul. Sekitar segitu. Karena dia dibulatkan ya. Oke, lanjut Mbak ke yang sudah YX2, boleh lanjut ke X1 dan X2. Di mana yang berperan menjadi X-nya adalah X1, yang berperan menjadi Y-nya adalah X2. Jadi rumusnya sama, pakai rumus korelasi sederhana, tapi kita tinggal ganti, kalau rumus di situ kan X sama Y, kita tinggal ganti aja di sininya antara X1 dengan X2. Jadi bekerjanya di kolom X1 dan X2.
Kalau yang belum paham, tolong disampaikan ya. Emang apa kadang-kadang kalau nggak berhadapan tuh saya nggak bisa lihat ekspresinya. Ekspresi Anda mana yang udah paham, mana yang belum. Ya. Kadang-kadang di kelas juga pada ngerti, tapi apa pas latihan untuk ujian kadang-kadang lupa juga ya. Ada yang sudah? X1 dan X2. Jawabannya minus bukan, Bu? Bisa jadi. Bisa jadi minus. Karena korelasi itu besarnya antara -1 sampai 1. Bisa jadi dia minus. Minus 0,2044. Minus 0,2044. 2044. 2044 ya? Iya. Kita lihat. Oke. Kalau Mbak sudah langsung masuk ke kalau masing-masing satu harga ini sudah dapat, tinggal masuk ke rumus C sama D. Ke rumus korelasi bersamanya. C sama D. Ya, betul. 0,244 minus 2. Oke. 0,721 ya. Kita kuadratkan dulu ya, masih ya. Empat tiga ya. Jadi maksudnya ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan, kemudian ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Jadi rumus korelasi R12 atau korelasi antara Y dengan X1, X2 adalah kita kuadratkan dulu R1 Y. Ini ya. Udah dapat. Kemudian R2Y juga kita kuadratkan. Kemudian, sebentar, saya masukin dulu di sini. Harga yang diperlukan adalah R1 kuadrat ini. Kemudian R2 kuadrat ini. Kemudian 2 dikali Y1, Y2, dan R12. Ini saya jumlahkan. Korelasi ini, 2 ya. 2 dikali korelasi ini dikali korelasi Y2 dikali korelasi 1,2. Hasilnya segini. Kemudian yang bawahnya adalah R2 dikuadratkan. R12 dikuadratkan hasilnya segini. Tinggal kita hitung. Hitungnya adalah, lihat rumus ya, R1 kuadrat di R2 kuadrat dikurangi
2 kali R1 kali R2 dikali R12. Hasilnya ini. Di bawahnya itu harus dibagi dengan 1 dikurangi 1 dikurangi kuadrat dari R12. Rumusnya ini. Dapatnya segini. Tinggal kita bagi. Sini aja deh. 0,68 dibagi yang bawah, hasilnya segini. Kemudian tinggal kita akar. Akar dari 0,7. Jadi korelasi antara Y dengan X1, X2 adalah 0,845689. Atau kalau saya bulatkan, dia menjadi 0,8457. Ini adalah korelasi dari RY12. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Mohon maaf, kita sampai jam berapa sih? Sampai 10.50, Ibu. Jam berapa? 10.50 berakhir, Bu. Oh, baik. Jam 11 kurang 10 ya. Oke. Ada yang mau, silakan, ada yang masih mau menghitung atau boleh saya lanjutkan langsung ke perhitungan determinasi? Nanti kalian boleh bawa ini ya. Ibu izin itu yang tampilan Excel tadi jumlah X dikali, nah itu tertutup, Bu. Ah, oh Mohon ya? maaf, Sorry, saya lihat yang dulu. Excel. Bentar, saya share ulang ya. Saya share ulang sebentar. Ini, masih ketutup nggak, Mbak? Udah kelihatan, Mbak Rahma? Jumlah X dikali jumlah apa itu, Bu, yang di bawah O. Oh, ini. Iya, Oh, iya. maksudnya mau dibuka gini ya? Iya. Oh, Ini ya. sigma X dikali sigma Y, Mbak, sebenarnya. Maksud saya tuh mau begitu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Malah Ya, enak begitu aja, Bu. oke. Ini berarti saya buka-buka semua ya. Tapi jadi lebar semua nih nanti. Soalnya saya nggak tahu nih notasi matematis di sini bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Harusnya sih bisa ya. Ini nih ada nih mestinya sih. Alhamdulillah. Nggak ada. Harus saya add in sekali. Itu mungkin saya harus nulis di Oh, bisa. Ini maksud saya tuh ini. Bisa sih ternyata. And ini biar nggak terlalu, ini saya rubah ya. Notasinya bisa di copy dari
Ini ada R1Y kuadrat. R1 R1 Y kuadrat. Kita lanjut ke korelasi, ke koefisien determinasi ya. Boleh saya tutup Excel-nya? Boleh, Ibu. Kita lanjut ya. Oke, saya buka lagi materinya. Siapa yang mouse? Nggak kelihatan muka. Sorry ya, dari tadi mukanya saya tutup ya. Ternyata. Oke, kalau sudah dapat ini harga korelasi antara secara berganda antara Y1 dengan Y2, ingat itu adalah harga korelasi berdasarkan sampel yang kita miliki. Penelitian selanjutnya, kita ingin menggunakan data ini sebagai perhitungan, sebagai analisis, apakah data ini bisa kita generalisasikan. Artinya bahwa benar korelasi antara tadi ya variabel yang kita hitung adalah variabel bahwa keeratan hubungan antara pengeluaran makanan sehari-hari yang ditinjau dari pendapatan keluarga dan banyaknya anggota keluarga, itu korelasinya sangat besar. Jadi korelasi di atas 0,7 itu sangat tinggi, yaitu sekitar 0,8 tadi kita hitung ya. Nah, kita pengen 0,8457. Kita pengen tahu selanjutnya, kalau saya mau melakukan perhitungan yang sama, mau lihat korelasi antara banyaknya pengeluaran makanan sehari-hari dikaitkan dengan jumlah anggota keluarga dan pendapatan keluarga, tapi saya mau lihatnya di daerah lain, bukan di daerah yang berdasarkan data saya hitung. Apakah korelasi itu masih bisa saya pakai? Masih bisa saya nyatakan, misalnya ya, data ini tadi barusan yang kita hitung. Kalau saya pindah misalnya ke kelurahan Condet lah, katakanlah ya, mohon maaf. Kalau saya kerja di perusahaan di kelurahan Condet, bisa nggak saya bilang bahwa di Condet itu korelasinya adalah sekitar 0,8, masih bisa nggak saya pakai, misalnya gitu ya. Nah, untuk menyatakan bisa atau tidaknya, maka kita harus melakukan pengujian lebih lanjut dari korelasi ini. Kita lihat dulu uji keberartian koefisien korelasi. Bagaimana cara melakukan pengujiannya? Loh, kok nggak ada di sini? Oh, harusnya ada ya. Sebentar, saya cari di mana ya materi ini ya. Berarti di sini nggak ada determinasinya ya. Harusnya ada sih determinasi. Sepertinya materinya keputus ya. Saya cari dulu ya nanti ya. Di PDF 2, Bu. PDF 2?
Kayaknya ada yang di PDF Oh 2. iya deh. Oh iya betul 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 betul. Ih, aneh saya. Emang iya di materi 2 benar-benar. Karena materi 3-nya, karena materi 2 masih korelasi ya. Benar. Maaf, 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 maaf. Saya open dulu. Sebentar saya stop share dulu. Aneh deh saya deh. Saya panjang-panjangin itu. Gak apa ya, saya langsungin aja karena materinya nggak susah. Ini cuma tinggal mengkuadratkan aja supaya minggu depan kita bisa langsung ke... Sorry, maafkan saya. Di sini ada. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Terus saya buka. Di mana dia posisinya? Ah iya betul, koefisien korelasi berganda di sini. Nah, ini seperti kemarin sih, nggak susah, tetap kayak waktu yang lalu. Kita lakukan kalau mau menguji itu harus ada hipotesisnya dulu ya, di mana apakah korelasi ini tandanya row. Jadi kalau kita nulis cuma gini nih, gitu, row Y1 dengan X2. Ini cuman apakah Y12 itu sama dengan 0. Kalau 0 berarti nggak ada hubungan antara X1 dengan X2. Sedangkan H1-nya adalah tidak sama dengan 0. Ya, tentu saja kita pengen kalau Y1 dengan Y2 ini tidak sama dengan 0, berarti ada hubungan. Tapi kalau 0, nggak ada harga hubungan apa-apa, berarti antara Y1 dengan Y2 nggak ada hubungan. Makanya kita taruh di Y1 di hipotesisnya bahwa kita akan meneliti dia ada hubungan atau enggak. Gitu ya. Statistik ujinya ini, F hitung sama dengan R kuadrat per K. K itu banyaknya X. Kita kebetulan X-nya ada 2, ada X1, X2, jadi kita bisa langsung hitung. Kemudian 1 dikurangi R2 kuadrat dikali N minus K minus 1. R kuadratnya berapa? Tadi kita udah hitung, tinggal masukin. K-nya berapa? Per 2. Kita lihat ya, saya lupa harganya berapa tadi waktu belum dibagi, waktu belum diakar. Waktu belum diakar harganya adalah ini ya. Ini ya. Oke. 0,7152. Ya, kalian nggak lihat ya, karena atau R kuadrat. Susah. Saya ketik aja kalau begitu. Coba dihitung 0,7152. 0,7152 tuh 0,4857 dikuadratkan ya. 0,7152 dibagi 2 berapa? Saya hitung, coba penasaran. Ini dibagi 2, karena K-nya 2. Ada yang udah dapat berapa? 0,3576. Ya, oke. Dibagi, coba 1 minus R kuadrat. 1 dikurangi tadi 0,7152. Dua delapan empat delapan ya, benar? Iya, benar, Bu. Baik. Untuk pembaginya ini N minus K minus 1. N-nya 15, K-nya 2, dikurang 1. Berarti 12 ya. Berarti tadi 0,28 berapa, Mbak? 0,284
8 dibagi 12. Nol koma 2848 dibagi 12. Ini ini untuk dapatnya 0,02373. Ya kan? Nah, tinggal dibagi untuk statistik ujinya. Tadi kan yang atas kita dapat saya belum itu. 1 minus R kuadrat. 1 dikurangi ini dibagi 15 dapatnya ini kan. Ini yang bawah, ini yang atas. Jadi saya tinggal hitung 0,2 Ada yang udah dapat perhitungannya? Kalau saya nggak salah hitung, jumlahnya adalah 12, benar nggak? Perhitungannya nanti saya kasih warna-warna ya di sini ya. Jadi kalian kalau lihat Excel-nya semoga bisa paham. Saya gabungkan dengan warna. Mohon maaf cintanya. Bagaimana? Cintanya yang R2 itu dapatnya dari hasil RY12, 12. RY1 Iya, betul. Dari RY12, Mbak, betul. RY12 ini kita dipangkat. kuadratkan. Tadi kan kita udah ada kan perhitungannya waktu kita ngitung pertama tadi, itu udah ada Mbak Ya. harganya. Yang harganya adalah 0,7152. Nanti ada di Excel. Ini R yang belum diakarin. Jadi 7152 dibagi 2, terus yang bawah 1 dikurangi 7152, 1 dikurangi 7152 dibagi 12, maka ini akhirnya kita akan dapat harga 12. Enggak sih, saya cek lagi deh perhitungannya sebentar ya. Ini ngitungnya adalah dibagi 2, ini kan yang atas, ini yang bawah, 1 minus R. Betul. Dibagi ini. Berarti ini dibagi ini. Oh, 15,07. Ada yang sama nggak perhitungannya dengan saya? 15,07. Iya, Bu, aku 15. Oke, benar ya. 15,07 ya berarti ya, maaf. Hapusannya ini dia. Oh, baik. Ini dia. Saya cariin dia di sini. Sama dengan 15,07. Ini adalah F hitungnya. Nah, kalau sudah dapat F hitung, kemudian kita lihat kriteria pengujian, yaitu tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. F tabelnya mana? Aduh, saya lupa nggak bawa buku, bukunya di luar. Kalau ada yang pegang buku statistika, mohon dilihat. Kita pakai alfanya 0,05 ya. Jadi di sini kita pakai gimana cara ngitung notasi 0,05/2. K-nya berapa sih? 2 karena ada X1, X2. Kemudian
Ini seru. Salah. Kemudian N minus K minus 1 adalah 12. Jadi kalau yang pegang buku statistika, lihat harga F-nya yang atas, ke kanan 2, ke bawah 12. Saya nggak bawa buku statistika, kita coba cari di sini ya. Kenapa mau? Kalau ada yang pegang buku statistika, mohon dilihat ke atas, ke kanan 2, ke bawah 12. Kita coba cari di Google. LF. Tabel distribusi F. Tabel distribusi F silahkan dilihat. Ke kanan 2, ke bawah 12. Kalau saya dapatnya, ini untuk berapa nih? Oh, ini 0,01. Salah. Ambilnya untuk yang 0,05. Oh, ini ada ini. Ke kanan 2, ke bawah 12, saya dapatnya 3,89. Semoga nanti kalian dapat segitu juga ya. Atau kalau ada harga lain nanti kita diskusikan. Sehingga kita dapat F hitungnya sama dengan adalah 3,89 ya. 12,389 betul. 3,89. Nah, dilihat di sini kriteria ujinya adalah kita akan menolak H0. Kita akan menolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. F hitungnya 15,07, F tabelnya 3,89. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kita menolak H0. Ya. Artinya, kesimpulannya adalah rho antara Y dengan X1, X2 itu ada harganya atau tidak sama dengan 0. Jadinya kesimpulannya adalah, kesimpulan dari pengujian ini adalah, ini kemana cara? Kesimpulannya adalah menolak H0 atau koefisien korelasi itu signifikan, gitu ya. Kita kesimpulannya nanti. Kita lihat ke bawahnya. Kenapa susah ngelepasinnya? Ini berapa tadi? 15,07 kan? 15,07. Nah, jadi kita lihat dulu berapa harga yang kalau jadi istilahnya kalau kita menolak H0 itu berarti koefisien korelasinya signifikan. Jika kondisi dia signifikan, maka kita bisa menghitung koefisien determinasinya. Bagaimana cara menghitung koefisien determinasi? Sebenarnya balik lagi ke yang tadi, yaitu rumus R dikuadratkan dikali 100. Berapa kita dapat? Tadi kan R kuadrat itu sama dengan 0,7152. Maka kalau kita kalikan 100%, ini menjadi 71,52%. Artinya,
kalau kita bisa jelaskan, ini ya, kita lihat yang ini, bahwa Y-nya itu apa tadi? Y-nya adalah pengeluaran pembelian bahan ya. Bahwa koefisien, bahwa pengeluaran makanan rumah tangga itu sebesar 71,52% itu dipengaruhi oleh banyaknya anggota keluarga dan banyaknya anggota atau banyaknya pendapatan dalam sebulan. Sedangkan sisanya yaitu sekitar sebesar 28 ya, sekitar 28, sekian persen itu dipengaruhi oleh faktor lain karena masih banyak faktor lain yang dipercaya juga mempengaruhi besarnya pengeluaran pembelian bahan makanan. Jadi nanti untuk membuat deskriptifnya ini tinggal diganti aja X1, X2-nya apa sih? X1-nya kita tadi kan banyaknya pendapatan per bulan, X2-nya adalah banyaknya anggota keluarga. Nah, kalian tinggal ganti aja ininya ya. Memberikan kontribusi terhadap pengeluaran untuk pembelian makanan, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Udah, cuma gitu selesai materi 1 dan 2. Sudah selesai ya, waktunya juga saya stop share. Nanti yang kalau